Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Asmawati dengan NIM 2404028 sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi pada pertemuan ini. Topik yang akan kami presentasikan mengenai manajemen kurikulum. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang akan menyampaikan materi. 1. Sri Indahwati dengan NIM 2404006. 2. Filza Hanifati dengan NIM 2404018. 3. Siti Nur Asmawati dengan NIM 2404028. 4. Ilham Yuda Eko Prasetyo dengan NIM 2404030. 5. Fajrul Izza dengan NIM 2404046. 6. Fitri Safira dengan NIM 2404062. 7. Aida Raihana dengan NIM 2404072. 8. Natasha Amelia dengan NIM 2404076. 9. Dwi Lestari dengan NIM 2404086. 10. Claudia Marsha dengan NIM 2404094. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah sebuah proses atau sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematik untuk mengacu ke tercapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan. Proses manajemen kurikulum tidak lepas dari kerjasama sosial antara dua orang atau lebih secara formal dengan bantuan sumber daya yang mendukungnya. Pelaksanaannya dilakukan dengan metode kerja tertentu yang efektif dan efisien dari segi tenaga dan biaya, serta mengacu pada tujuan kurikulum yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum yang pertama, manajemen perencanaan, dan yang kedua, pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, monitoring atau pemantauan kurikulum. Yang keempat, penilaian, perbaikan, dan evaluasi kurikulum. Selanjutnya yaitu manajemen perencanaan. Perencanaan dijadikan sebagai pedoman yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaian, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol, dan evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian dan pelaksanaan. Manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum berkenan dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian semua tugas yang memungkinkan terlaksana. Pelaksanaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pelaksanaan tingkat sekolah ditangani oleh kepala sekolah. Yang kedua, pelaksanaan tingkat kelas ditugaskan kepada guru. Selanjutnya ada monitoring atau pemantauan. Pemantauan kurikulum adalah pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu oleh pemantau ahli untuk mengatasi permasalahan dalam kurikulum itu sendiri. Dan yang terakhir ada perbaikan dan evaluasi, yang meliputi konsep penilaian, perbaikan, dan evaluasi itu dilakukan untuk mengetahui yang pertama, sejauh mana kurikulum tersebut dapat dipahami dan dikuasai oleh pelaksana dengan semua komponennya. Yang kedua, sejauh mana efektivitas pelaksanaannya di sekolah. Yang ketiga, sejauh mana efektivitas penggunaan sarana penunjang seperti buku, alat peraga, dan sebagainya. Yang keempat, sejauh mana peserta didik telah berhasil mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Yang kelima, dampak dari pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Dan yang keenam, menganalisis dan menyajikan data untuk penentuan keputusan mengenai kurikulum yang perlu direvisi atau diganti. 3. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. 2. Demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi, yang menempatkan pengelola, pelaksana,
dan subjek pendidik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. 3. Kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. 4. Efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Yang terakhir, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya kurikulum melalui pengolahan yang sudah terencana. 2. Meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran siswa dan lingkungan dalam proses kegiatan belajar mengajar. 3. Memberikan kesempatan bagi seluruh siswa agar mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal dengan penyediaan ekstrakurikuler sebagai bahan penunjang. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja pengajar dan aktivitas siswa agar mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, nomor 4, komponen-komponen kurikulum. Komponen-komponen kurikulum terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, komponen tujuan, komponen isi atau materi, proses pembelajaran, dan penilaian atau evaluasi. Komponen tujuan. Pada hakikatnya, komponen tujuan merupakan tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik, karena kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu 1. Tujuan pendidikan nasional. Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah menempuh atau menyelesaikan program di lembaga pendidikan tertentu. 3. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan program di lembaga pendidikan. 4. Tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa setelah mempelajari materi tertentu dalam satu kali pertemuan. Yang selanjutnya, komponen isi atau materi. Komponen isi berkaitan dengan pengetahuan ilmiah dan pengalaman belajar yang harus diberikan kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, ada beberapa pertimbangan kriteria dalam penilaian isi kurikulum. Yang pertama, ada memiliki tujuan yang sesuai dengan apa yang dicapai. Yang kedua, pemberian kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga, manfaat yang didapatkan bagi peserta didik, masyarakat, bangsa, dan negara, baik untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang keempat, menyajikan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, ada proses pembelajaran. Komponen proses pembelajaran meliputi rencana, metode, dan perangkat yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, para tenaga pendidik memiliki ruang untuk mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inisiatif dalam menyampaikan mata pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat melakukan proses pembelajarannya secara aktif, kreatif, dan menyenangkan dengan efektivitas yang tinggi. Penilaian atau evaluasi.
Penilaian evaluasi kurikulum meliputi seluruh aspek dalam batasan pembelajaran. Syarat-syarat umum evaluasi dalam penilaian yang dilaksanakan harus memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai berikut. A. Memiliki validitas, artinya evaluasi harus benar-benar mengukur apa saja yang akan diukur. B. Mempunyai reliabilitas dan menunjukkan ketetapan hasilnya. Contoh, orang yang akan dites akan mendapatkan nilai yang sesuai jika dites kembali dengan alat uji yang sama. C. Efisiensi. Suatu alat evaluasi sedapat mungkin dipergunakan tanpa membuang waktu dan uang banyak. D. Kegunaan alat evaluasi harus berguna untuk memperoleh keterangan tentang siswa. Peranan manajemen kurikulum. Peran konservatif. Peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Peran kreatif. Dalam peran kreatif, kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan potensi dan berperan aktif. Pesan kritis dan evaluatif. Kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan nilai atau budaya baru mana yang harus dimiliki anak didik. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator kelompok 1 mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.